Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kajian tafsir kita ini, silahkan dibuka surat Al-Jin. Insyaallah kita akan dengarkan pembacaannya di halaman pertama dari surat Al-Jin di surat ke-72. Silahkan disimak, insyaallah ayat-ayatnya yang akan kita pelajari di halaman pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bihi faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian, di kajian tafsir di kesempatan pagi ini kita masih di awal-awal surat Al-Jin, surat ke-72. Dan sebelum masuk ke ayat-ayat berikutnya, kembali kita sampaikan awal-awal dari surat Al-Jin, dimulai dari ayat yang pertama. Dimulai dari ayat pertama sampai dengan nanti ayat yang keempat. Di
awal surat Allah SWT berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Qul, katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwahyukan annahu, bahwasannya, nah inilah isi wahyunya. Isi wahyunya bermacam-macam, dan salah satunya adalah annahu istama'a nafarum minal jin. Lalu yang kedua nanti pada ayat yang ketiga, lalu yang ketiga pada ayat yang keempat, dan seterusnya. Semuanya diawali dengan annahu, wa anna, itu adalah isi dari wahyunya. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku annahu istama'a nafarum minal jin, sesungguhnya beberapa dari jin telah artinya beberapa nafarun, beberapa jin telah mendengarkan Al-Qur'an. Annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu, kemudian mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat mengagumkan. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yang Al-Qur'an tersebut isinya yahdi ilar rusdi, yahdi yang memberikan petunjuk, ilar rusdi, ya, kepada jalan yang lurus, kepada jalan petunjuk. Fa'amanna bih, maka kami beriman. Fa'amanna bihi, maka kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Walan nusrika bi rabbina ahada, dan kami, maksudnya adalah jin yang tadi telah mendengarkan Al-Qur'an dan sudah beriman, mereka mengatakan walan nusrika, dan kami tidak akan menyekutukan bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekutukan Rabb kami, tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun atau dengan seseorang pun. Ahadan digunakan isim nakirah untuk menunjukkan makna umum, mencakup semua, ya, semua yang masuk dalam pengertian ahad. Artinya tidak akan menyekutukan dengan sesuatu apapun, dengan seorang pun, baik yang ada di langit, di bumi, yang nampak, yang tidak nampak, tidak akan, ya, kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di ayat ketiga ini adalah isi wahyu yang kedua. Setelah qul uhiya, telah diwahyukan kepadaku, yang pertama annahu istama'a nafarun, lalu di poin yang kedua adalah wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Ini isi wahyu yang kedua. Wa annahu, dan sesungguhnya, ta'ala maha tinggi, ya, maha suci atau maha tinggi. Jaddu artinya keagungan, kebesaran. Rabbina, Rabb, ya, Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mattakhadha sahibatan wala walada, ma tidak, ittakhadha menjadikan, tidak menjadikan, tidak membuat, sahibatan istri, wala walada, dan tidak juga anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang keagungannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari makhluknya. Allah tidak punya istri dan Allah juga tidak punya anak. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Apapun yang ada pada manusia, baik itu jalurnya ke atas maupun ke bawah, termasuk ke samping, hanya bapak, kakek, dan seterusnya, atau ke samping kalau suami berarti punya istri, lalu ke bawah anak, cucu, laki-laki, perempuan, itu semua tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang keempat, wa annahu, dan sesungguhnya.
ini adalah wahyu yang lain. Kalau sebelumnya yang Allah wahyukan kata qul uhiya ilayya, yang pertama annahu stama'a nafarun, yang kedua wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Nah, yang ketiga ada di ayat keempat, wa annahu, dan sesungguhnya. Ini isi wahyunya, wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan sesungguhnya kana yaqulu safihuna 'alallahi syatata. Dan telah berkata, kana yaqul, ini telah berkata, safihuna, orang yang kurang akalnya di antara kami. Dan yang kurang akalnya di antara kami atau safih di sini maksudnya bisa yang pertama adalah dari yang dimaksud adalah iblis, dan yang kedua ini kalau berlaku untuk yang telah terdahulu, atau ini maksudnya adalah siapapun dari jenis jin baik yang dulu maupun yang sekarang, yaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala atau perkataan syatata. Syatat itu artinya melampaui batas, zalim, yang kalau zalim kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya yang terberat, yang terbesar adalah kesyirikan. Termasuk mengatakan ittakhadha sahibatan wala walad, ya ittakhadha sahibatan dan walada. Kalau sampai mengatakan bahwa Allah punya istri, Allah punya anak. Orang-orang musyrikin dahulu juga mengatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Anak perempuannya adalah malaikat. Mereka menganggap bahwa anak perempuannya Allah adalah malaikat. Ini tentu semuanya termasuk makna dari syatata. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dari kalangan jin. Karena ini masih dalam rangkaian bahasan tentang al-jin. Para jin mengatakan bahwa ada di antara kami orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kurang akalnya mengatakan bahwa mengatakan atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas bagi Allah. Syatata seperti yang pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu adalah untuk melampaui batas. Untuk melampaui batas, zalim, mengatakan sesuatu yang dia atasnamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini juga kita perlu nampaknya untuk agak sedikit keluar, tetapi ini berkaitan dengan salah satu bagian dari tafsir ini dan yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan. Terkait dengan yang pertama adalah pada kata qul uhiya, telah diwahyukan. Lalu yang juga pada ayat keempat, adanya orang-orang yang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala perkataan yang masuk kategori syatata. Ketika ada seorang yang mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu, lalu kemudian memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Dalam Al-Qur'an kita mengenal bahwa yang namanya wahyu ada berbagai bentuk. Dengan semua bentukan katanya, wahyu itu ada yang Allah firmankan kepada nabi dan rasul, dan ada orang yang diberi wahyu dan dia seorang nabi, dia seorang rasul, sebagaimana yang ada pada ayat pertama surat Al-Jin, qul uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku. Kepadaku maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telah diwahyukan kepadaku maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau seorang nabi, seorang rasul. Tapi lalu kemudian logikanya tidak dibalik bahwa setiap yang mendapatkan wahyu adalah nabi. Tidak semua yang dapat wahyu nabi. Kalau kita melihat yang mendapatkan wahyu itu tidak hanya manusia. Ada binatang, bahkan ada benda mati yang bukan manusia dan bukan binatang, juga bukan tumbuh-tumbuhan.
Ayat yang semuanya kita hafal, surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dan banyak tafsir yang menyebutkan bahwa itu adalah peristiwa pada hari kiamat kelak. Digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua isinya. Wa qalal insanu malaha, manusia berkata malaha, ya. Apa yang terjadi? Mereka heran. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan semua beritanya. Ada beberapa tafsiran, ada yang maksudnya adalah mengeluarkan semua isi perutnya, ya, isi perut bumi, semuanya keluar. Lihat lanjutan ayatnya. Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha laha. Nah, ini yang terkait dengan wahyunya. Bi anna rabbaka, karena sesungguhnya Rabbmu auha laha, telah mewahyukan kepadanya. Maksudnya kepada bumi. Nah, bumi yang mendapatkan wahyu untuk bergoncang dan bergerak dengan goncangan yang sangat dahsyat, gempa yang sangat keras, dan itu dapat wahyu dari Allah SWT. Apakah kemudian berarti bahwa bumi itu dapat wahyu lalu jadi bumi itu jadi nabi, bumi jadi rasul? Ya, tidak mungkin kita setiap hari nginjak nabi. Ya, bumi yang kita pijak ini kan yang pada hari kiamat akan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Siapa yang berani tiap hari nginjak nabi? Tentu bukan itu maksudnya. Karena kita berkeyakinan bahwa tidak semua yang mendapatkan wahyu lalu otomatis jadi nabi. Jadi logikanya tidak dibalik bahwa ada nabi dan rasul yang dapat wahyu dan mereka nabi, mereka rasul, lalu dibalik bahwa setiap nabi setiap yang mendapatkan wahyu adalah nabi. Tidak hanya itu, lebah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kita berani mengatakan bahwa lebah itu nabi? Tentu juga tidak. Nah, penyebutan kata auha, uhya dan sejenisnya yang terdapat dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa bentuk. Salah satunya yang ditujukan kepada manusia. Dan tidak secara otomatis kalau kemudian mendapatkan wahyu berarti mendapatkan dia diangkat menjadi nabi. Tidak secara otomatis ketika orang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian kita mengatakan bahwa semua yang diajak bicara oleh Allah pasti dia jadi nabi dan rasul. Maryam pernahkah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu pernah. Nah, apakah Maryam seorang nabi? Apakah Maryam seorang rasul? Tentu tidak. Maryam bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul. Dan itu diajak bicara oleh Allah SWT dengan sangat meyakinkan karena disebutkan dengan nas yang jelas dan sumbernya tidak diragukan lagi. Nah, Maryam yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ini dan itu tidak menjadi nabi, tidak menjadi rasul. Maka jangan kemudian kita membalik logika tadi, karena itulah yang kemudian digunakan oleh orang yang mengaku bahwa dia mendapatkan wahyu lalu memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Apalagi kalau antum baca beberapa teks dan sebagian berbahasa Arab, sebagian berbahasa Urdu yang dinyatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad ketika dia melihat bahwa malaikat yang datang menemuinya adalah orang yang penampilan fisiknya seperti orang Inggris. Orang Inggris. Dan itu dengan jelas di teks ketika dia mengatakan bahwa datang kepadaku malaikat yang menyerupai Inglisi, jadi seorang Inggris. Kalau teks yang berbahasa Arab. Kenapa kemudian ada hubungannya dengan Inggris? Ya tentu kalau kita mau cari runtut dari sebelumnya, kita tahu bagaimana yang bersangkutan hidup. Bapaknya yang jadi intel Inggris dan berjasa besar bagi penjajahan Inggris di India, yang menjadi pengkhianat bagi negara dan agama. Tentu ini punya
punya kontribusi. Sampai kemudian muncul hal tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan penyakit yang ada pada otaknya. Ada penyakit yang kalau dalam bahasa Arab dinamakan al-maraq. Saya kurang tahu dalam bahasa Indonesia kalau penyakit itu namanya apa. Apakah yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan istilah dejavu? Dan orang melihat sesuatu rasanya kayaknya pernah mengalami kejadian ini. Sampai pada tingkat yang paling parah adalah susah membedakan antara khayalan dengan alam nyata. Ini penyakit yang dialami oleh Mirza Ghulam Ahmad sebelum menjadi nabi dan rasul. Dan itu diakui oleh kerabatnya, oleh saudaranya pun diakui bahwa ini penyakit yang sudah ada di otaknya. Nah, dari situ kemudian kita bisa lihat, apalagi kalau lihat artinya latar belakangnya, kemudian perjalanan hidupnya. Naudzubillah kita kemudian kalau punya nabi, punya rasul dengan latar belakang seperti itu. Alhamdulillah semua nabi, semua rasul yang pernah ada di muka bumi ini, mau nabi dari Bani Israel, mau nabi dari bangsa Arab, mau nabi sebelum Ibrahim alaihissalam, semuanya tidak ada yang punya cacat yang mempengaruhi kita untuk kemudian menerima atau tidak menerima beliau seorang nabi. Karena nabi adalah manusia pilihan yang ada pada setiap zaman, yang punya kesempurnaan baik fisik, mental, maupun hal-hal yang ada pada sifat kemanusiaannya. Kita tidak pernah menemukan nabi yang punya kelainan jiwa sebelum jadi nabi, terus tiba-tiba lalu jadi nabi. Tidak ada yang sebelumnya otaknya kurang normal, lalu kemudian begitu jadi nabi, jadi normal. Alhamdulillah tidak pernah kita temukan. Silahkan baca biografi para nabi dan rasul, nabi siapapun silahkan pilih. Tidak ada yang punya kelainan otak, kelainan jiwa, ada saraf-saraf yang putus di sel otak, lalu kemudian nggak nyambung, atau ada yang tidak connect antara saraf di otak dengan beberapa organ tubuhnya. Nah, alhamdulillah tidak ada. Kalau penyakit fisik, ya ada nabi yang pernah terkena penyakit fisik, secara fisik artinya punya penyakit tertentu, ada. Tapi tidak sampai pada punya kelainan mental, kelainan jiwa. Apalagi kalau kemudian membaca teks ketika melihat dan mencermati pernyataan-pernyataan orang yang mengaku nabi ini. Alhamdulillah setiap zaman, setiap orang yang mengaku nabi ini terbongkar aibnya, tersingkap aibnya ketika kita membaca kehidupannya dari sejak sebelum nabi, ketika sudah menjadi nabi dan sampai akhir hayatnya. Banyak fadhaih, banyak aib, banyak celah yang untuk orang normal saja, nggak usah nabi, itu sesuatu yang tercela, apalagi nabi. Sebab kalau kita mengatakan nabi atau rasul, tentu standarnya tidak sama dengan orang biasa. Ya. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW, kita membuat standar yang tidak sama dengan orang biasa. Bagi orang biasa ada hal yang itu dianggap layak dan biasa saja. Tapi bagi seorang nabi, seorang rasul, ada hal-hal yang harus dihindari. Bisa jadi bukan pada hukumnya haram, tetapi tidak pantas dan tidak layak untuk makomnya sebagai seorang nabi. Jangankan nabi, sekarang kalau ustadz, kalau antum melihat seorang ustadz lalu kemudian melakukan hal-hal yang itu untuk orang awam boleh, tapi dilakukan oleh seorang ustadz, kita akan merasa bahwa ya mbok ya jangan begitu ustadz. Sekarang kalau seandainya seorang muslim, bukan ustadz, orang biasa muslim, kemudian pakai pakaian hanya pakai sarung, sarungnya nutup pusat sampai dengan lutut, nggak pakai baju, nggak pakai kaos, keluar rumah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Tidak membuka aurat, auratnya tetap tertutup, tertutup kan auratnya, tidak ada auratnya yang terbuka, tidak ada auratnya yang tersingkap. Dia pakai sarung, sarungnya di atas pusatnya dan nutup sampai dengan di bawah lututnya.
tidak masalah. Artinya pakaian itu mubah. Tapi kalau seandainya yang melakukan seorang ustadz, apalagi seorang syekh yang dijadikan qudwah, lalu keluar ke depan rumahnya, panas sambil kipas-kipas, buka baju, buka ya, pakaian kaos dalamnya juga dilepas, pakai sarung. Ya, kita akan mengatakan ya kurang layak, tidak pantas untuk makom beliau yang sebagai seorang panutan. Kalau kemudian beliau rasakan kan mubah, ya silahkan saja kalau mau dia lakukan. Tentu ini akan menjatuhkan kedudukan beliau di hadapan atau di mata manusia. Kalau melakukan hal seperti itu, dan itu mubah, karena tidak membuka aurat. Nah, sama juga dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang lain yang menurut anggapan orang awam itu adalah hal yang tercela untuk orang yang soleh, orang yang bertakwa. Diistilahkan dengan khawarimul muru'ah. Ya, khawarimul muru'ah, hal-hal yang merusak kehormatan seseorang. Untuk orang-orang pada level-level tertentu, dia bukan hanya berpikir pada ini haram atau halal, tapi sampai pada yang makruh pun dipertimbangkan. Yang makruh pun dipertimbangkan, atau yang mubah yang itu tidak layak untuk dirinya juga harus dipertimbangkan apakah itu pantas dikerjakan untuk orang seperti beliau, orang seperti dirinya. Nah, apalagi yang makruhnya juga masih diperselisihkan, sebagian menganggap makruh, sebagian lagi menganggap haram. Tentu itu lebih tidak pantas dilakukan oleh seorang yang dikatakan sebagai ustadz. Sambil ngisi ceramah, kemudian ngerokok. Habis nyebutkan dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Apa begitu? Dan itu kemudian orang bertanya, apa layak? Kalau seandainya anggaplah yang bersangkutan memilih pendapat makruh. Apa layak untuk seorang yang makomnya seperti itu kemudian melakukan hal-hal yang makruh, dan makruhnya sehari beberapa kali, karena beberapa batang sehari. Ya, ada yang sehari 1 bungkus, isinya 12, isinya 16. Bayang makruh berkali-kali setiap hari. Untuk orang awam saja yang bukan ustadz itu tidak layak dan tidak pantas. Kalau di makruh itu tiap hari dan terus-menerus, apalagi sebagai seorang ustadz, seorang kiai, seorang yang dijadikan qudwah. Bau mulutnya diumbar. Apalagi kalau tambah belum sikat gigi, ya, kemudian bau asap rokok. Nah, ini pada makom sebagai seorang ustadz, apalagi seorang nabi, seorang rasul. Orang tidak akan simpati kalau seandainya melihat, dan orang akan meragukan kalau tiba-tiba ada muncul seorang ustadz, seorang kiai yang dulu latar belakangnya ketika masih sebelum jadi ustadz punya kelainan akal, lalu tiba-tiba jadi ustadz, kemudian tiba-tiba ngobati. Nah, ini biasanya memang lalu orang mengatakan dia pantas dukun enggak, bukan ustadz. Nah, kalau memang kita mau cari yang aneh-aneh memang bisa, tapi kalau orang memilih nabi, memilih rasul, tentu lebih selektif ketimbang memilih ustadz. Nah, belum lagi ditambah pernyataan yang kontradiktif. Pernyataan yang kontradiktif, dan itu dia nukil dari beberapa sumber-sumber, sebagian berbahasa Urdu, sebagian lagi berbahasa Arab, ketika mengatakan bahwa tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Tapi di tempat yang lain kemudian dia mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Bahkan di tempat yang lain dengan tegas menyatakan bahwa orang yang tidak mengimaniku sebagai nabi, kalimatnya dengan kalimat yang jelas, bukan hanya sekedar membuka peluang. Itulah yang kemudian menjadi keyakinan kufurnya orang yang tidak mengimani dirinya sebagai nabi. Jadi sebenarnya yang duluan mengkafirkan itu adalah mereka.
mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad. Karena dalam akidah tidak boleh ada satupun nabi, tidak boleh ada satupun rasul yang tidak kita imani. Mengingkari dan kufur dengan satu saja nabi, dengan satu rasul, kita telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Kalau sekarang ada sekian banyak nabi, sekian banyak rasul, seandainya ada seseorang mengingkari, tidak mengimani Nabi Ibrahim aja, cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 2, 3, maka dia telah keluar dari Islam, telah kufur. Karena kalau mengimani Nabi artinya mengimani seluruh Nabi, meskipun bedanya ada iman yang mujmal dan iman yang mufassal, iman secara global dan iman secara rinci. Kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW kita mengimaninya secara global. Karena memang informasi yang sampai kepada kita juga global, tidak detail. Misalnya Daud alaihissalam, yang Allah ceritakan di Quran dan Rasul SAW sampaikan kepada kita hanya sedikit tentang kisah Daud alaihissalam. Tidak banyak. Bandingkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang sangat detail. Bahkan begitu detailnya sampai kriteria memilih riwayat yang menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW pun dipelajari, sampai orangnya yang meriwayatkan pun dipelajari satu persatu, yang itu dinamakan ilmu al-jarh wa ta'dil atau ilmu rijalil hadis. 500.000 orang, bayangkan, rawi hadis itu dipelajari satu persatu dalam semua levelnya, dari mulai zaman Imam Bukhari, lalu ke atasnya zaman gurunya Imam Bukhari, lalu ke zaman guru dari gurunya Imam Bukhari, terus kepada tabi'in, kepada sahabat, dipelajari satu persatu. Bayangkan 500.000 orang, semuanya dipelajari. Jadi bukan hanya yang mempelajari Nabi Muhammad SAW, tapi yang meriwayatkannya pun diteliti satu persatu. Ada namanya Muhammad ibn Lahi'ah. Oh ini sebentar, siapa ini? Bagaimana kehidupannya? Lalu bagaimana agamanya? Lalu bagaimana akalnya? Kalau dikenal sebagai pelupa, ini nggak bisa. So bahaya. Syariat ini kalau dibawa, lalu yang memikul syariat ini, yang menyampaikan syariat ini kepada kita, orang yang pelupa, sampai keliru doa untuk sujud dengan doa kafaratul majlis. Bolak-balik ini kan bahaya. Subhanakallahumma, doa kafaratul majlis itu enggak pakai Rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bukan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu doa yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, itu doa yang lain. Bukan subhanakallahumma rabbana, tapi doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Dia itu sangat teliti. Para perawi hadis enggak main-main, itu yang meriwayatkan enggak bisa yang pelupa kayak kita ini. Alhamdulillah kita ini enggak ada yang perawi hadis. Ya, kalau kita ini perawi hadis, rusak ini agama ini. Nah, banyak lupanya. Surat-surat yang di dalam Quran saja yang enggak mirip-mirip itu lupa, apalagi yang mirip-mirip. Ini lebih berbahaya. Nah, hadis-hadis juga begitu. Padahal hadis yang begitu banyak, semua rawinya diteliti satu persatu. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, jadi kalau seandainya kemudian pengakuan itu dianggap benar, jangankan untuk jadi seorang nabi, termasuk jadi Imam Mahdi sekalipun, ya, untuk jadi Imam Mahdi sekalipun Mirza Ghulam Ahmad sangat tidak layak untuk jadi Imam Mahdi. Kalau baca hadis di Sahih Muslim, kan Imam Mahdi akan berperang di akhir zaman, ya, berjihad, ya. Mau namanya berperang, berjihad, silahkanlah istilahnya mau diganti apa saja, intinya begitu. Nah, sementara Mirza Ghulam Ahmad dengan tegas bahwa menyatakan bahwa syariat jihad itu sudah dihapuskan.
Padahal Nabi SAW dengan jelas dalam hadis di Sahih Muslim dan masih banyak hadis-hadis yang lain, di akhir zaman akan terjadi perang. Di akhir zaman akan terjadi jihad kaum muslimin melawan orang Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal. Dan itu perang yang pasukan kaum muslimin besar, orang-orang Yahudi juga jumlahnya besar. Dan orang-orang Yahudi dipimpin oleh Dajjal. Dalam hadis disebutkan yang bersama Dajjal 70.000 Yahudi Asfahan. Asfahan itu di mana? Di Iran. Ternyata Yahudi muncul dari sana dan banyak. Oh iya, nanti kalau mencermati bagaimana perkembangan Yahudi di Iran, kita akan lihat memang ini persiapan perang akhir zaman. Lalu di Sahih Muslim disebutkan bahwa pada saat perang tersebut bebatuan dan pohon bisa berbicara, kemudian dengan dia mengatakan, wahai Muslim, di belakang saya ini ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad fa innahu min syajaril yahud. Karena itu sesungguhnya pohonnya orang Yahudi. Hadis yang sahih. Makanya orang-orang Israel sekarang untuk perang akhir zaman mereka persiapan. Mereka sejak sekarang nanami pohon gharqad. Itu bedanya umat Islam dengan orang Yahudi. Umat Islam tentu tidak semuanya, tapi sebagian mungkin agak besar, kalau tidak sangat besar, takut kalau kemudian melakukan berbagai aktivitas landasannya karena agama. Sementara orang Yahudi melakukan aktivitas landasannya agama. Dan mereka tahu akan terjadi perang akhir zaman. Maka mereka persiapan. Yang mereka tanami apa? Pohon gharqad, supaya apa? Supaya tidak banyak pohon yang akan berkhianat pada mereka. Atau pohon yang akan menyingkap mereka ketika mereka bersembunyi. Jadi mereka sudah siapkan sejak sekarang.